Kontrakan pertama, awal mula. Kak Tari adalah seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak. Suaminya, Andi, seorang pekerja lepas, baru saja kehilangan pekerjaan. Dalam situasi yang sulit ini, Kak Tari merasa tertekan dan berusaha mencari cara untuk membantu keuangan keluarga. Ia mulai menjual kue secara online, namun pendapatannya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu malam, saat menonton televisi, Kak Tari melihat iklan tentang pesugihan. Iklan tersebut menjelaskan tentang kekayaan yang bisa didapatkan dengan cara cepat, dan bagaimana banyak orang telah berhasil mengubah hidup mereka hanya dalam waktu singkat. Kak Tari merasa terpesona dan penasaran. Di dalam hatinya, ia berharap bisa mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Kekayaan dan kehidupan yang lebih baik menjadi obsesi Kak Tari. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang pesugihan, membaca forum di internet dan bergabung dalam grup diskusi di media sosial. Di sana, ia mendengar banyak cerita dari orang-orang yang mengklaim berhasil mendapatkan kekayaan melalui cara ini. Namun, ada juga peringatan tentang konsekuensi yang harus dihadapi. Kak Tari berusaha mengabaikan peringatan tersebut, yakin bahwa ia bisa menghindari hal-hal buruk. Setelah beberapa minggu mencari, Kak Tari menemukan seseorang yang bisa membantunya melakukan ritual pesugihan. Ia diajak ke sebuah tempat terpencil di pinggiran kota, di mana seorang dukun terkenal konon bisa memberikan kekayaan. Dengan semangat yang membara, Kak Tari memutuskan untuk mengikuti ritual tersebut, meskipun ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Setelah ritual selesai, Kak Tari merasa ada sesuatu yang berbeda. Namun, ia tidak merasakan langsung dampaknya. Ia kembali ke rutinitas sehari-harinya, berjualan kue dan merawat anak-anaknya. Dalam hati, ia terus berharap agar kekayaan segera datang, sehingga hidupnya bisa berubah. Beberapa hari setelah ritual, Kak Tari dan keluarganya pindah ke kontrakan baru. Kontrakan ini lebih luas dan nyaman dibandingkan yang sebelumnya, dan Kak Tari merasa harapannya kembali hidup. Namun, suasana di kontrakan baru ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh, tetapi Kak Tari mengabaikannya, terlalu sibuk dengan pikirannya tentang kekayaan. Suatu pagi, ketika mengantar anaknya ke sekolah, Kak Tari berjalan melewati jalan yang ramai. Tiba-tiba, ia melihat seorang pengendara motor terjatuh. Dalam sekejap, kecelakaan itu terjadi, dan Kak Tari terhenti seolah terhipnotis. Ia melihat pengendara itu tergeletak di jalan, darah mengalir dari kepalanya. Saat orang-orang berlari mendekat, Kak Tari melihat sesosok bayangan di atas jasad pengendara tersebut. Itu adalah arwahnya. Arwah tersebut tampak bingung dan tidak tenang, melayang-layang di atas tubuhnya. Kak Tari merasa ketakutan dan merinding, tetapi ia tidak bisa mengambil langkah untuk pergi. Dalam suasana panik, ia berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa semua ini hanyalah ilusi akibat stres yang dialaminya. Setelah kejadian itu, Kak Tari merasa terganggu. Ia sering merasa ada yang mengawasinya, dan kadang-kadang mendengar suara-suara aneh di malam hari. Mimpi buruk menghantuinya, dan ia mulai meragukan keputusan untuk melakukan pesugihan. Setiap kali ia berdoa, ia merasa ada yang menjawab, tetapi bukan dengan cara yang baik. Ketika terbangun di tengah malam, Kak Tari merasa ada sesuatu di sampingnya. Sosok-sosok yang tidak terlihat muncul di sudut kamarnya, seolah-olah menuntut perhatian. Rasa takut semakin menyelimutinya, dan ia merasa tidak bisa bercerita kepada siapapun, termasuk suaminya, karena takut dianggap gila. Merasa tidak berdaya, Kak Tari memutuskan untuk memanggil seorang ustadz untuk membantu mengusir gangguan tersebut. Ustadz itu datang ke kontrakan dan melakukan ritual untuk mengusir makhluk halus yang mengganggu. Ia menjelaskan kepada Kak Tari bahwa arwah-arwah yang tidak tenang seringkali mencari perhatian dan bisa menyebabkan gangguan jika tidak ditangani dengan benar. Setelah ritual itu, suasana di kontrakan terasa sedikit lebih tenang. Namun, Kak Tari masih merasa ada yang tidak beres. Dia berusaha untuk lebih banyak berdoa dan melakukan amal, berharap agar arwah-arwah tersebut menemukan kedamaian. Meski begitu,
Rasa penyesalan mulai menggerogoti dirinya. Ia menyadari bahwa pencarian kekayaan telah membawanya ke dalam kegelapan yang tidak terduga. Kak Tari mengingat kembali saat-saat bahagia bersama keluarganya sebelum terobsesi dengan kekayaan. Ia bertekad untuk mengubah hidupnya, tetapi dengan bayang-bayang teror yang terus menghantuinya, Kak Tari menyadari bahwa jalan kembali tidak semudah yang ia bayangkan. Perjuangannya masih panjang, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Kontrakan kedua, teror yang menghantui. Setelah merasakan ketenangan sementara di kontrakan pertama, Kak Tari merasa perlu untuk berpindah tempat. Meskipun gangguan dari arwah-arwah telah berkurang setelah ritual yang dilakukan Ustadz, ia merasa tidak nyaman dan ingin mencari tempat yang lebih aman untuk keluarganya. Dengan harapan baru, ia dan suaminya memutuskan untuk pindah ke kontrakan kedua yang terletak di lingkungan yang lebih tenang. Kontrakan kedua ini cukup luas dan memiliki taman kecil di depan. Kak Tari merasa senang bisa memulai kembali. Ia berharap dengan pindah, semuanya akan menjadi lebih baik. Namun, setelah beberapa hari menetap, suasana misterius kembali menyelimuti hidupnya. Suatu sore, saat membersihkan kontrakan, Kak Tari memutuskan untuk menguras bak air yang telah lama tidak digunakan. Ia menyadari bahwa air di dalam bak tersebut terlihat keruh dan kotor. Dengan semangat, ia mulai menguras bak itu, berharap bisa membersihkan tempat tinggalnya dari segala kotoran. Ketika ia sedang menguras, Kak Tari merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat dan perutnya mulai mengeras. Ia merasa mual, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Kak Tari mencoba untuk mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya efek dari kelelahan. Namun, rasa tidak nyaman itu semakin menjadi-jadi. Setelah selesai membersihkan bak air, Kak Tari merasa sangat lelah. Ia berbaring di sofa sambil menutup mata sejenak. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok gelap melayang-layang di sekelilingnya, dan ia merasakan kehadiran mereka yang sangat menakutkan. Saat terbangun, ia menyadari perutnya kembali mengeras dan bergerak seperti dihuni sesuatu. Kak Tari merasa panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia berpikir untuk pergi ke dokter, tetapi rasa takut akan apa yang sedang mengganggunya membuatnya ragu. Di tengah kebingungannya, teman suaminya, seorang dukun bernama Budi, datang berkunjung. Kak Tari merasa lega dan berharap Budi bisa membantunya. Setelah mendengarkan cerita Kak Tari, Budi mulai memeriksa energinya. Ia menyentuh perut Kak Tari dan merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ada banyak makhluk yang mengganggumu, katanya dengan serius. Mereka tertarik dengan energimu dan ingin mengambil sesuatu darimu. Kak Tari terkejut mendengar penjelasan itu. Budi kemudian menjelaskan bahwa ada banyak jenis makhluk halus, dan beberapa di antaranya bisa sangat berbahaya. Ia menyarankan Kak Tari untuk melakukan ritual pembersihan dan mengusir makhluk-makhluk tersebut dari kehidupannya. Ritual pun dilangsungkan di kontrakan. Budi membawa berbagai macam benda, seperti garam, air suci, dan dupa. Ia mulai melantunkan doa-doa yang membuat suasana di dalam rumah menjadi tegang. Kak Tari menyaksikan dengan cemas, merasakan getaran energi yang kuat. Selama ritual, Kak Tari merasakan perutnya semakin sakit. Ia merasa seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Budi, yang merasakan hal itu, segera memfokuskan energinya untuk mengalirkan cahaya ke dalam tubuh Kak Tari. Bersabarlah, ini akan segera berakhir, katanya. Setelah beberapa saat, Kak Tari merasa ada kelegaan. Energi negatif yang mengganggunya perlahan-lahan menghilang. Namun, Budi memperingatkannya untuk tidak mengambil jalan pintas dalam mencari kekayaan. Jangan sekali-kali mencoba pesugihan lagi. Itu hanya akan membawa malapetaka, katanya tegas. Kak Tari berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, meskipun ritual tersebut berhasil mengusir makhluk-makhluk yang mengganggu, rasa ketidaknyamanan tetap menghantui Kak Tari. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang masih tertinggal di kontrakan tersebut, menunggu kesempatan untuk kembali mengganggu. Hari-hari berlalu, dan meskipun kehidupan sehari-harinya mulai kembali normal,
Kak Tari masih sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin. Ia sering mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan dan langkah kaki di lorong. Kadang-kadang, saat ia berada di dapur pada malam hari, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Suatu malam, saat Kak Tari sedang menyiapkan kue untuk dijual, ia merasa ada angin dingin yang menerpa wajahnya. Ia menoleh dan melihat bayangan hitam melintas di depan jendela. Kak Tari merasa merinding. Ia mencoba mengabaikan dan melanjutkan pekerjaannya, tetapi ketakutan terus menggerogotinya. Kak Tari mulai merasa terasing dari keluarga. Suaminya, Andi, mulai menyadari perubahan dalam diri Kak Tari dan mencoba menanyakan apa yang terjadi. Namun, Kak Tari enggan bercerita. Ia tidak ingin Andi merasa khawatir atau berpikir bahwa ia gila. Dalam hati, Kak Tari berusaha untuk menjaga semuanya agar terlihat baik-baik saja. Namun, semakin lama, gangguan semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat Kak Tari sedang tertidur, ia terbangun oleh suara tangisan bayi. Ia terkejut dan langsung berlari ke kamar anak-anak. Ternyata, anak bungsunya terbangun dan menangis. Saat menggendong anaknya, Kak Tari merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Kak Tari berusaha menenangkan anaknya dan kembali tidur, tetapi ia tidak bisa menutup mata. Ia teringat pada ritual yang dilakukan Budi dan semua peringatan yang ia terima. Dalam ketidakpastian, Kak Tari mulai meragukan keputusannya untuk pindah ke kontrakan ini. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Hari-hari di kontrakan kedua semakin berat. Kak Tari berusaha untuk tetap positif dan fokus pada jualannya, tetapi mengatasi ketakutan dan gangguan yang terus menghantuinya semakin sulit. Rasa penyesalan mulai muncul dalam pikirannya. Apakah ia akan terus terjebak dalam mimpi buruk ini? Apakah ia bisa menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat? Dalam keputusasaannya, Kak Tari berdoa setiap malam, berharap agar Tuhan memberinya petunjuk. Ia menyadari bahwa pencarian kekayaan yang dilakukan dengan cara yang salah hanya akan membawa kehampaan. Dengan harapan, ia berusaha untuk mengubah nasibnya, tetapi teror yang menghantui membuat langkahnya terasa berat. Kak Tari tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah diambil. Di tengah ketidakpastian, satu hal yang pasti, hidupnya akan selalu dipenuhi dengan misteri dan ketakutan selagi ia belum menemukan jalan untuk menebus kesalahannya. Kontrakan ketiga, kehilangan yang menghancurkan. Setelah melewati pengalaman menakutkan di kontrakan kedua, Kak Tari merasa sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan. Rasa takut dan ketidaknyamanan terus mengganggu pikiran dan tidurnya. Ia merasa seolah-olah setiap sudut rumah menyimpan rahasia kelam yang siap menghantuinya. Akhirnya, ia dan suaminya, Andi, memutuskan untuk pindah ke kontrakan ketiga, berharap bisa menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Kontrakan ketiga ini terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Lingkungannya lebih tenang, dan Kak Tari berharap bisa memulai hidup baru di sini. Begitu memasuki kontrakan, Kak Tari merasakan suasana yang berbeda. Dinding-dindingnya yang dicat warna cerah dan pencahayaan alami dari jendela membuatnya merasa lebih nyaman. Namun, meskipun tampak baik di luar, Kak Tari tidak dapat menghilangkan perasaan was-was yang menggelayuti hatinya. Hari-hari pertama di kontrakan baru berjalan cukup baik. Kak Tari mulai beradaptasi dengan lingkungan dan berusaha menata ulang kehidupannya. Ia kembali fokus pada usaha jualannya dan bahkan mulai mendapatkan beberapa pelanggan baru. Namun, seiring berjalannya waktu, ketenangan yang diharapkannya ternyata hanya sementara. Suatu malam, saat Kak Tari sedang menyiapkan kue untuk pesanan, ia mendengar suara aneh dari arah kamar anak-anak. Suara itu terdengar seperti suara bayi yang menangis. Awalnya, ia mengira itu adalah anak bungsunya yang terbangun, jadi ia bergegas menuju kamar. Namun, ketika sampai di sana, ia terkejut melihat anaknya sedang tidur nyenyak. Ketika Kak Tari berbalik untuk kembali ke dapur, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia menoleh dan melihat bayangan putih melintas di depan pintu kamar mandi. Rasa takut menyeruak dalam dirinya.
Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya imajinasinya. Namun, malam itu, Kak Tari tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang kejadian sebelumnya terus menghantuinya. Beberapa hari setelah itu, Kak Tari mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Suatu malam, ia terbangun dari tidur dan mendapati anak bungsunya, Rani, tidak ada di sampingnya. Kepanikan melanda, dan ia segera berlari ke kamar anak-anak. Dalam kegelapan, ia mencari-cari Rani, dan saat ia membuka pintu kamar mandi, ia tertegun melihat pemandangan yang tidak bisa ia percaya. Di depan pintu kamar mandi, Rani terlihat sedang disusui oleh sosok yang menyerupai kuntilanak. Sosok itu mengenakan gaun putih panjang yang compang camping, rambutnya panjang terurai menutupi wajah. Rasa takut dan marah bercampur aduk dalam diri Kak Tari. Ia berteriak, "Rani!" Dan sosok itu langsung menoleh, mengalihkan perhatian dari bayi yang sedang digendongnya. Kak Tari berlari menghampiri Rani dan meraihnya dengan cepat. Namun, saat ia menggenggam tangan anaknya, ia merasakan hawa dingin yang sangat kuat, seolah-olah sosok itu tidak akan melepaskannya. Dalam keadaan panik, Kak Tari mengucapkan doa-doa yang ia ingat, berharap agar sosok itu pergi. Saat Kak Tari berdoa, sosok kuntilanak itu mengeluarkan suara tawa yang menakutkan. Dalam sekejap, sosok tersebut menghilang, meninggalkan Kak Tari dan Rani dalam kebingungan dan ketakutan. Kak Tari memeluk Rani erat-erat, merasa bersyukur anaknya tidak terluka. Namun, perasaan ngeri dan trauma telah menguasai pikirannya. Kak Tari segera memanggil Andi dan menceritakan apa yang terjadi. Andi terkejut dan khawatir dengan kondisi istrinya. Ia berusaha untuk menenangkan Kak Tari dan berkata bahwa mungkin semua ini hanya mimpi buruk. Namun, Kak Tari tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi. Ia merasakan kehadiran makhluk halus yang mengincar keluarganya. Tidak berani tinggal lebih lama, Kak Tari memutuskan untuk memanggil Budi lagi, dukun yang sebelumnya membantunya. Budi datang dengan cepat, dan langsung merasakan energi negatif yang mengelilingi kontrakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa makhluk-makhluk halus tersebut tertarik pada Kak Tari karena energi yang dikeluarkan oleh ritual pesugihan yang pernah dilakukannya. Makhluk-makhluk ini tidak akan pergi sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka merasa terikat pada dirimu, kata Budi dengan tegas. Kak Tari merasa semakin tertekan mendengar penjelasan itu. Ia tidak ingin keluarganya menjadi korban dari kesalahan yang telah ia buat. Budi kemudian melakukan ritual pembersihan di kontrakan tersebut. Selama ritual, Kak Tari merasakan kembali perutnya mengeras dan bergetar. Ia merasa seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Budi berusaha menenangkan Kak Tari dan meminta agar dia bersabar, tetapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Setelah ritual selesai, Budi memberitahu Kak Tari bahwa ada makhluk yang mengincar energi dari anaknya, Rani. Ia menyarankan Kak Tari untuk lebih berhati-hati dan melakukan perlindungan ekstra untuk anak-anaknya. Kak Tari merasa ketakutan, tetapi ia bertekad untuk melindungi keluarganya dengan segala cara. Sejak saat itu, Kak Tari berusaha mengubah cara hidupnya. Ia berdoa lebih banyak, melakukan amal, dan berusaha menjauh dari segala bentuk yang berkaitan dengan pesugihan. Namun, meskipun ia berusaha keras, ketakutan akan makhluk-makhluk halus yang mengganggu tetap menghantuinya. Setiap malam, ia merasa harus berjaga-jaga, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya. Dalam kebingungan dan ketakutan, Kak Tari merasa terasing dari dunia luar. Ia tidak bisa bercerita tentang apa yang dialaminya kepada orang lain, takut mereka tidak akan mempercayainya. Hanya Andi yang menjadi tempat curhatnya, tetapi Andi juga mulai merasa cemas melihat kondisi Kak Tari yang semakin menurun. Kak Tari berusaha untuk tetap tegar demi keluarganya. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengakhiri semua ini. Dalam hati, ia berjanji tidak akan membiarkan kegelapan menyelimuti hidupnya dan anak-anaknya lebih lama lagi. Namun, perjalanan untuk mengatasi teror yang menghantuinya baru saja dimulai, dan ia harus menghadapi kenyataan pahit dari keputusan yang telah diambilnya. Kak Tari menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi.
Dengan setiap malam yang berlalu, ia merasakan beban yang semakin berat dan penyesalan yang semakin dalam. Dalam pencarian untuk menemukan kedamaian, ia harus melawan semua makhluk yang mengancam kehidupannya dan keluarganya, serta berusaha untuk menebus kesalahannya yang telah membawa mereka ke dalam kegelapan. Pertarungan melawan teror. Setelah mengalami berbagai teror di kontrakan ketiga, Kaktari merasa hidupnya semakin terpuruk. Setiap malam, ia berjuang melawan ketakutan yang terus menghantuinya. Rasa penyesalan akan keputusan untuk terlibat dalam pesugihan semakin membebani pikirannya. Ia tahu bahwa sesuatu harus dilakukan untuk mengakhiri semua ini, tetapi ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hindari. Suatu malam, setelah merasakan kehadiran makhluk halus yang semakin intens, Kaktari memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar berdoa. Ia ingin mengakhiri ketakutan ini dan menyelamatkan keluarganya. Dalam keputusasaannya, ia kembali teringat pada Budi, dukun yang sebelumnya membantunya. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi teror ini adalah dengan melibatkan Budi lagi. Kaktari menghubungi Budi dan memintanya untuk datang ke kontrakan. Budi hadir dengan cepat dan langsung merasakan adanya energi negatif yang kuat di dalam rumah. Kaktari, ini lebih serius dari yang aku kira. Makhluk-makhluk ini sudah merasa terikat padamu dan keluargamu. Kita harus melakukan ritual yang lebih kuat untuk mengusir mereka, kata Budi dengan nada serius. Budi mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk ritual, termasuk garam, air suci, dan dupa. Ia juga membawa beberapa benda pusaka untuk menambah kekuatan ritual tersebut. Kaktari merasa cemas sekaligus berharap bahwa ini adalah langkah terakhir untuk mengakhiri semua ini. Ritual dimulai di ruang tamu kontrakan. Budi melantunkan doa-doa yang dalam dan mengalirkan energi positif ke seluruh ruangan. Kaktari duduk di tengah, berusaha untuk tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. Dalam hati, ia terus berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi makhluk-makhluk halus tersebut. Seiring berjalannya ritual, Kaktari merasakan perutnya kembali bergetar hebat. Rasa sakit yang menyiksa membuatnya terengah-engah. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Budi menyadari perubahan itu dan meminta Kaktari untuk bersabar. Ini adalah bagian dari proses. Satu-satunya cara untuk mengatasi mereka adalah dengan menghadapi semua rasa sakit ini, ujarnya. Kaktari berusaha menahan semua perasaan sakit dan ketakutan. Dalam kondisi setengah sadar, ia mulai mendengar bisikan-bisikan yang mengganggu. Bisikan itu terdengar akrab, seolah berasal dari arwah-arwah yang pernah ia temui. Mereka memanggil namanya, meminta perhatian dan pengorbanan. Kaktari, Kaktari, kembalikan apa yang telah kau ambil dari kami. Dalam momen tersebut, Kaktari merasa tercekik oleh rasa bersalah. Ia teringat kembali pada ritual pesugihan yang dilakukannya dan semua makhluk yang terikat padanya. Ia merasa terjebak dalam kesalahannya sendiri. Dalam keadaan bingung, Kaktari berteriak, "Aku tidak ingin lagi. Aku ingin kalian pergi dari hidupku." Dengan kata-kata itu, energi di dalam ruangan tiba-tiba berubah. Budi merasakan adanya gelombang energi yang kuat, seolah-olah makhluk-makhluk itu marah dengan penolakan Kaktari. Dalam sekejap, suasana menjadi mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan cahaya lilin yang menyala berkedip dengan cepat. Budi segera melanjutkan ritual dengan lebih intens. Ia mengeluarkan benda pusaka dan mulai melantunkan doa-doa yang lebih kuat. Sementara itu, Kaktari merasa terjebak dalam pertarungan batin. Ia harus berjuang menghadapi ketakutan dan menolak tawaran makhluk-makhluk itu untuk kembali ke jalan pesugihan. Dalam momen kritis, Kaktari teringat pada anak-anaknya. Ia memikirkan masa depan mereka dan betapa ia ingin melindungi mereka dari kegelapan yang mengancam. Dengan tekad yang baru, Kaktari mengangkat suara dan berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, aku memohon ampun. Tolong bebaskan aku dan keluargaku dari semua ini. Aku ingin hidup dengan cara yang benar." Suara Kaktari menggema di dalam ruangan, dan seolah-olah itu menjadi pemicu bagi makhluk-makhluk halus yang mengganggu. Dalam sekejap, suasana berubah.
Energi positif mulai mengalir dengan deras, dan makhluk-makhluk itu tampak bergetar. Budi terus melantunkan doa, dan cahaya lilin semakin terang. Kak Tari merasakan beban di dalam perutnya mulai menghilang. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Dalam satu tarikan napas yang dalam, ia melepaskan semua rasa sakit dan ketakutan. Kak Tari menangis, tetapi kali ini air matanya adalah air mata pembebasan. Ketika ritual mencapai puncaknya, ada suara keras yang menggema di seluruh ruangan. Makhluk-makhluk halus itu berteriak, seolah-olah merasa terlempar dari kehidupan Kak Tari. Dalam sekejap, suasana menjadi tenang. Cahaya lilin kembali stabil, dan Kak Tari merasa seolah-olah ada beban besar yang diangkat dari pundaknya. Ritual selesai, dan Budi mengusap keringat di dahinya. Kak Tari, kamu telah melewati ujian yang sangat berat. Energi negatif itu telah pergi, tetapi ingatlah, kamu harus tetap menjaga diri dan keluarga agar tidak terjerat dalam kegelapan lagi, katanya dengan nada penuh perhatian. Kak Tari mengangguk, merasa lega dan bersyukur. Ia menyadari bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir, tetapi ia telah mengambil langkah besar menuju pembebasan. Dalam hatinya, ia bertekad untuk menjaga keluarganya dan menjauhkan mereka dari segala bentuk kegelapan. Setelah ritual, Kak Tari mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Suasana di kontrakan terasa lebih ringan, dan ia tidak lagi merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus yang mengancam. Ia berusaha untuk fokus pada kehidupan sehari-hari, berjualan kue, dan merawat anak-anaknya. Namun, meskipun teror telah mereda, Kak Tari menyadari bahwa penyesalan akan keputusan masa lalunya masih menghantuinya. Ia berusaha untuk memperbaiki hidupnya dan berkomitmen untuk tidak pernah lagi mencari jalan pintas menuju kekayaan. Kak Tari mulai aktif melakukan amal dan membantu orang-orang di sekitarnya. Ia ingin menebus kesalahan yang pernah dibuat dan berharap mendapatkan pengampunan. Dalam setiap langkahnya, ia merasa bahwa hidup yang benar adalah hidup yang penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Dengan semangat baru, Kak Tari bertekad untuk melanjutkan hidupnya, mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya menjalani hidup dengan cara yang benar. Ia ingin memastikan bahwa kegelapan tidak akan pernah lagi mengganggu keluarganya dan bahwa mereka akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kesadaran dan penyesalan. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan teror dan ketakutan, Kak Tari merasa ada perubahan besar dalam dirinya dan keluarganya. Ritual yang dilakukan berhasil mengusir makhluk-makhluk halus yang mengganggu, dan ia mulai merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Namun, meskipun suasana di kontrakan terasa lebih tenang, bayang-bayang masa lalu tetap menghantui pikirannya. Kak Tari menyadari bahwa meskipun teror telah mereda, penyesalan akan keputusan untuk terlibat dalam pesugihan masih menggerogoti hatinya. Setiap kali ia melihat anak-anaknya, rasa bersalah itu muncul kembali. Ia merasa bahwa keputusan yang diambil untuk mencari kekayaan dengan cara yang salah telah membawanya ke dalam kegelapan yang tidak terduga. Kini, ia bertekad untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Hari-hari berlalu, dan Kak Tari mulai lebih aktif dalam komunitasnya. Ia bergabung dengan kelompok pengajian di lingkungan sekitar dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Dengan cara ini, ia berharap bisa menebus kesalahannya dan menemukan makna baru dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari harta, tetapi dari kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Suatu hari, saat Kak Tari tengah berjualan kue di pasar, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak lemah dan kesepian. Wanita itu menceritakan bahwa ia baru saja kehilangan suaminya dan tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Mendengar cerita itu, hati Kak Tari tergerak. Ia langsung memberikan beberapa kue dan makanan lainnya kepada wanita tersebut, merasa bahwa ini adalah langkah kecil untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Setelah pertemuan itu, Kak Tari merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa memberikan kepada orang lain adalah cara terbaik untuk menemukan kedamaian dalam hidup. Dengan setiap kebaikan yang dilakukannya, rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya perlahan-lahan mulai memudar.
Ia bertekad untuk terus berbuat baik dan membantu sebanyak mungkin orang yang membutuhkan. Namun, meskipun Kaktari berusaha untuk melupakan masa lalu, kadang-kadang ia masih diganggu oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kerap melihat sosok-sosok yang pernah menghantuinya, memanggilnya dan meminta pertolongan. Kaktari berusaha untuk tidak membiarkan mimpi-mimpi itu mempengaruhi kehidupannya. Ia terus berdoa dan berharap agar arwah-arwah tersebut menemukan ketenangan. Suatu malam, saat Kaktari terbangun dari mimpi buruk, ia merasa ada yang berbeda. Ia mendengar suara lembut di telinganya, seolah-olah ada yang berkata, "Maafkan kami." Rasa terkejut menyelimuti hatinya. Ia merasa seolah-olah arwah-arwah yang selama ini mengganggunya kini meminta pengertian dan pengampunan. Dalam momen itu, Kaktari merasakan beban di dalam hatinya perlahan-lahan terangkat. Kaktari memutuskan untuk melakukan ritual sendiri, tetapi kali ini bukan untuk mengusir makhluk halus, melainkan untuk mendoakan mereka yang telah tiada. Ia mengundang beberapa teman dekat untuk bergabung, dan bersama-sama mereka berdoa agar arwah-arwah yang tidak tenang bisa mendapatkan kedamaian. Dalam suasana haru, Kaktari merasa bahwa ia telah melakukan langkah yang benar. Dengan berjalannya waktu, Kaktari mulai merasakan perubahan positif dalam hidupnya. Usahanya dalam berjualan kue semakin berkembang, dan pelanggan pun semakin banyak. Ia merasa bangga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Setiap hari, ia berusaha untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya, mengajarkan mereka untuk selalu bersyukur dan peduli kepada orang lain. Namun, meskipun kehidupannya mulai membaik, Kaktari tidak pernah melupakan pelajaran berharga dari perjalanan yang telah dilaluinya. Ia sering menceritakan kepada anak-anaknya tentang pentingnya menjaga lisan dan berbuat baik. Kaktari ingin anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya sukses, tetapi juga memiliki hati yang penuh kasih dan empati. Di tengah kesibukan dan usaha kerasnya, Kaktari juga menyempatkan diri untuk melakukan amal. Ia bekerja sama dengan kelompok pengajian untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar lingkungan. Kegiatan ini membuat Kaktari merasa lebih hidup, dan ia menemukan makna baru dalam hidupnya. Suatu hari, saat sedang berkunjung ke panti asuhan untuk memberikan sumbangan, Kaktari bertemu dengan seorang anak yatim yang tampak sangat pendiam. Melihat anak itu, Kaktari teringat pada masa-masa sulit yang pernah ia alami. Ia merasa terdorong untuk mendekati anak tersebut dan berbicara dengannya. Dalam perbincangan sederhana, Kaktari mencoba menghibur dan memberikan semangat pada anak itu. Dari pertemuan itu, Kaktari menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing. Ia merasa terinspirasi untuk membantu lebih banyak orang, tidak hanya dengan memberikan sumbangan, tetapi juga dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Ia mulai menjadwalkan kunjungan rutin ke panti asuhan dan mengajak anak-anaknya untuk ikut serta, agar mereka bisa belajar tentang kepedulian dan berbagi. Kaktari merasakan bahwa hidupnya kini berada di jalur yang benar. Ia tidak lagi terjebak dalam kegelapan masa lalu, tetapi menjalani hidup dengan penuh harapan dan cinta. Dalam setiap langkahnya, ia berusaha untuk tetap bersyukur dan tidak melupakan pelajaran berharga yang telah didapat. Penyesalan akan masa lalu kini menjadi pengingat yang kuat untuk selalu memilih jalan yang benar. Kaktari tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya tidak mudah, ia bertekad untuk terus melangkah maju. Dengan semangat baru dan hati yang penuh kasih, ia berharap bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, terutama bagi anak-anaknya. Dalam perjalanan ini, ia menemukan bahwa kehidupan yang penuh berkah tidak hanya datang dari kekayaan, tetapi dari kebaikan yang dibagikan kepada sesama. Di akhir cerita, Kaktari berdiri di depan jendela kontrakan yang kini terasa lebih hangat dan penuh cahaya. Ia menatap anak-anaknya yang bermain di halaman, dan dalam hatinya, ia berdoa agar mereka selalu dilindungi dan dijauhkan dari kegelapan. Ia berjanji untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang membutuhkan. Dengan penuh keyakinan, Kaktari melangkah ke depan, siap menghadapi kehidupan baru yang penuh harapan.